Baik, terima kasih. Saya mau berbagi gitu ya. Ini kan tanggal 1 Oktober. Jadi di bulan Oktober ini saya sudah finish dinyatakan pensiun ya dari PNS ya. Tapi saya bersyukur gitu. Ya, Oktober ini saya bersyukur karena tahun 2016 ketika itu saya dipasang ring itu ke pembuluh jantung itu, saya berdoa gitu. Tuhan, kalau boleh saya memohon, izinkanlah saya supaya sampailah saya kepada pensiun aja Tuhan. Itu saya mohon kepada Tuhan. Karena kan Tuhan berkata, orang yang bekerja itu wajib dia mendapat upah. Karena disitulah senangnya nanti gitu, ini yang boleh saya bayangkan gitu. Karena kalau bekerja di dalam pemerintahan ini, sesungguhnya itu bukan enak bagi saya. Ya, bagi saya nggak enak. Banyak di situ ya perjuangan melawan dosa itu gitu. Nah, sungguh-sungguh memang gak nyaman gitu. Nah, tapi saya bersyukur, saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan pada waktu itu, kalau boleh Tuhan izinkan saya sampai Oktober ya, sampai 60 tahun saya pensiun. Jadi saya bersyukur gitu ya. Setelah memasuki Oktober ini saya senang gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah melibatkan saya sampai bulan Oktober. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan selanjutnya? Karena kan waktu terus terang waktu saya dibawa Medan dengan kondisi yang lemah pada waktu itu sebelum dipasang ring itu, ya aku rasa Bapak Dika sendiri ya waktu itu melihat karena kami lagi di mobil gitu ya, katanya itu sungguh kemurahan Tuhan, ajaib Tuhan dari katanya, karena saudara dia seperti itu kejadiannya, ya tetangga saudara dia muntah seperti itu, yang serangan jantung itu sudah lewat itu. Dan saya lihat Bapak Joshua pun muntahnya di dalam lewat itu, sudah berhenti sampai di situ. Tapi saya pada waktu itu muntah, memang saya sudah nggak sadar, saya antara sadar tidak sadar gitu, tapi saya tidak membuka mata saya gitu. Tapi sampai hari ini Tuhan izinkan ya permohonan saya itu diberikan Tuhan sampai Oktober gitu. Saya bersyukur. Itu pasti ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengantarkan saya sampai kepada pensiun, apa yang Tuhan mau yang saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi satu firman Tuhan gitu ya, saya lupa, tapi Tuhan berbicara, kerjakanlah keselamatanmu. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Aku ini kan sudah selalu lemah ya. Firman Tuhan itu mengerjakan keselamatan itu, apa yang Tuhan percayakan kepada saya, itu yang saya kerjakan. Kalau Tuhan mempercayakan saya untuk berdoa, ya berdoa. Kadang-kadang gitu ya, terus terang itu capek badan ini dengan kondisi yang ya pemerintah sendiri sudah mempensiunkannya gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu, ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Ketika setiap saya pergi gitu, saya berdoa gitu ya untuk kampung yang dimana Tuhan memanggil saya, dimana Tuhan ya menjadikan saya milik kepunyaannya. Saya berdoa gitu, saya bersyukur gitu, karena sampai Injil itu di tengah-tengah kampung dimana saya dipanggil oleh Tuhan. Ya soal pertobatan, soal orang untuk percaya sama Tuhan Yesus itu nggak ada andil saya. Saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya ini seperti kata sepeda nol, nggak ada. Saya nggak pandai berbicara, tapi Tuhan saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, dulu pernah saya berdoa, tambahkanlah satu orang saja orang kampung ini yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah diselamatkan, karena Tuhan berbicara, kerjakanlah keselamatan. Aku tidak pandai berkata-kata Tuhan, tapi ketika itu ya Tuhan suruh ada mission trip ya, ada Natal, saya bilang itu, saya senang sekali gitu, karena sampai Injil itu ke kampung di mana Tuhan memanggil saya gitu. Saya bersyukur gitu ya untuk ini Tuhan. Tapi sekarang selanjutnya bagaimana? Kalau hari ini sudah banyak waktu ya, tapi Tuhan tubuh ini kalau ditanya Tuhan terus terang gitu banyak yang dialami. Kalau ditanya mulai dari pagi gitu sampai sore, jarang itu kayak seperti dulu lagi, seperti muda itu, nggak mungkin lagi. Saya bertanya kepada dokter saya gitu, dok, kenapa ya saya ini kok udah kali lelah, capek. Saya bilang sama dokter jantung itu, kalau mau ibu seperti dulu bu, itu nggak mungkin lagi, kata dokter. Iya betul ya, tapi bagaimana yang saya ingat satu yang tetap rupanya, kalau tubuh ini semakin lemah ya,
kondisi juga semakin lemah, dan ekonomi juga mungkin aja semakin lemah karena pensiun ya kan, gaji semakin berkurang. Tapi satu saya melihat itu, kasih Tuhan itu tetap selama-lamanya. Jadi itu yang membuat saya bersukacita gitu untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan, ya kerjakan. Ya waktu hari Jumat kemarin ya, bolehkah dia bilang di SMS-nya, bolehkah hujan deras, ya saya berdoa gitu. Kalau boleh Tuhan izinkan, ya ada hujan. Tapi kalau enggak pun, ini pekerjaan Tuhan. Kami ini nggak ada adil kami, Tuhan nggak ada apa-apa kami ini. Tapi kalau Tuhan bilang kerjakan, ya kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan, ya kami berangkat. Ya, saya bersyukur gitu. Setiap saya pergi gitu, sukacita itu mengalir lebih dari sama dengan sukacita waktu Tuhan memanggil saya menerima Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti itu sukacita itu ketika pergi untuk bersama-sama dengan tim melayani Tuhan itu senangnya gitu. Walaupun kadang-kadang udah sampai rumah nanti, ya sampai jam 2 kalau kerja berenang itu nggak tidur lagi gitu. Kadang sampai jam 3 itu belum tidur. Besoknya kerja lagi. Tapi kalau ini nanti saya bersyukur gitu, nggak kerja lagi besoknya gitu, sudah senang saya gitu, sudah bisa istirahat. Jadi Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sungguh amat baik dalam hidup saya, karena pastinya ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya sampai umur 60 tahun, karena banyak sekali teman-teman saya yang tidak sampai kepada pensiun, ya banyak sedang. Saya melihat waktu Bapak Yosi itu umur 51 tahun, Tuhan 9 tahun lagi dia harus menjalani di dalam profesinya. Tapi Tuhan saya bersyukur, ya dengan kondisi yang ada, ya Tuhan masih mengizinkan saya hidup sampai Oktober ini. Anak saya 60 tahun. Saya bersyukur, pasti Tuhan punya rencana. Ini yang belum Tuhan tahu. Pasti ada rencana Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ya ada maksud Tuhan di situ. Ya, jadi ini yang perlu ya, yang saya bersyukur gitu, karena Tuhan itu menaruh itu dalam hati saya. Tuhan itu mau berbicara kepada saya gitu. Saya mau bertanya juga kepada Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau? Setelah Tuhan izinkan saya sampai kepada pensiun ini, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan berbicara seperti itu. Kerjakan keselamatanmu. Nah, bagaimana Tuhan, aku ini nggak pede. Ya apa yang Tuhan percayakan itu yang dikerjakan. Jadi saya ya terus terang kalau nggak bisa tidur itu, saya mengangkat tangan, saya berdoa. Tuhan, aku nggak bisa tidur, berdoa, baca. Ya kayak saya buka gitu. Ya memang seperti itu kalau sudah tua mungkin, tapi ada juga memang Tuhan izinkan sudah tua pun dia minyak dia tidur. Tapi kalau saya tidak diizinkan seperti itu, ya bersyukur juga gitu. Jadi hidup ini memang harus bersyukur. Ya, ini yang boleh diajar Tuhan saya gitu kan. Kalau Tuhan masih izinkan hidup, pasti ada rencana Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan itu mau menyatakan itu kepada saya gitu ya. Mau Tuhan itu berbicara, itu sungguh memang saya syukuri gitu. Karena kadang-kadang Tuhan tak mau berbicara lagi kepada kita. Ini yang sesak kali gitu. Tapi kalau sudah Tuhan ajar itu senang kali gitu. Oh ya Tuhan, iya Tuhan, itu senang gitu, bersukacita dalam hati ini gitu. Dibandingkan dengan banyak harta, lebih senang seperti itu kalau menurut saya gitu. Ini yang boleh saya rasakan kan. Saya pernah suka cerita gitu ya. Kalau keluarga kami susah dulu. Karena susah kali Tuhan kalau saya nanti menikah gitu. Susah ini susah memang gitu. Tapi saya bersyukur juga gitu, berkat Tuhan itu diberikan. Tapi kalau saya bandingkan itu dengan berkat Tuhan yang diberikan itu secara materi, dengan keselamatan yang Tuhan berikan itu, dengan Tuhan itu mau mati di kayu salib itu, saya nggak ada bandingnya. Nggak ada bandingnya. Saya senang memang kalau Tuhan izinkan ada mobil gitu, karena pernah kan hujan sampai perang itu terang pulang dari ladang pakai mantel kami di gelombang itu gantian. Saya bilang sama Tuhan, enak kali orang naik mobil itu ya, nggak kena hujan dia Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi kalau saya bandingkan lagi sekarang, oh nggak ada bandingannya upaya. Memang senang sih, tapi kalau saya bandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan, dengan hidup kekal yang Tuhan sudah janjikan itu dan pasti itu, nggak ada bandingannya. Jadi itu yang terpenting gitu, ya. Itu yang terpenting dalam hidup saya dan dalam hidup kita juga gitu. Kalau dibandingkan, nggak ada rupanya, ya. Kaya itu pun nggak enaknya rupanya, gitu misalnya. Bukannya kaya kami gitu ya, nggak kaya di situ kebahagiaan itu. Tapi ketika Tuhan Yesus itu mau mengampuni dosa kita, dia melayakkan kita menjadi milik kepunyaannya. Dan Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Ini yang sukacita yang terbesar. Terima kasih.